Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lahu wa la syai'a yu'jizuhu wa la ilaha ghairuh. Qadimun bila ibtida, daimun bila intiha, la yafna wa la yabid wa la yakunu illa ma yurid. La tablughuhu al-awham wa la tudrikuhu al-afham wa la tushbihuhu al-anam. Hayyun la yamut, qayyumun la yanam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Amma ba'du. Tahiyatan thayyibah wa uhayyikum wa ahuddu yani akhussu bil syukr li fadilatil ustaz Dr. Awal Zikri Jailani MA huwa mudirul ma'had. Insyaallah yakun masdar lil fuqaha fi hadzal asr wa darul faqih insyaallah taala. Wa ana ara wujuhal fuqaha amami, innahum insyaallah taala yakun fuqaha al-asr biiznillah taala. Summa khusus bisyukr lil naib rais mudir ma'had Ustaz Nasrun, summa Ustaz Dr. Muhammad Riza sekretar am, summa ila Ustaz Ahmad Raihan wa kulli asatizah fi ma'had Darul Faqih Al-Qur'ani fi Aceh Timur Langsa. Alhamdulillah hadhihi fi al-marrah al-ula ziyarah al-ula ila hadha al-ma'had. Ana intibai bismillah masyaallah intibai yani hadha al-ma'had fihi nur. Fahimtum? Alhamdulillah. Fahimtunna? Masyaallah. Baru pertama Ustaz mendapatkan anak SMP paham dengan apa yang sudah Ustaz jelaskan tadi, Ustaz bacakan tadi. Baru kali ini. Itulah sebabnya mengapa Ustaz yakin di sinilah para ulama-ulama fuqaha, ya. Amin. Masa depan insyaallah taala. Ustaz Awal Zikri Abuna hina madu bilih bi Abuna Abul Mahad, Abu kita Ustaz Dr. Awal Zikri. Beliau tadi memperkenalkan kami, memperkenalkan Ustaz di depan adik-adik sekalian. Saya sebenarnya harus memperkenalkan beliau, ya. Beliau ini adalah abang liting saya 2 tahun lebih dahulu daripada saya di Kairo, dan beliau, saya banyak ambil inspirasi daripada beliau, ya. Saya melihat hebatnya beliau dulu menjadi ya orang di depan di Kairo, ya, termasuk banyak menginspirasi daripada adik-adiknya di Kairo, ya. Memang saya mungkin sangat pada beliau. Tahu kalian sangat itu apa? Raheng tahu kalian? Enggak tahu raheng? Sangat juga tidak tahu. Sekarang Ustaz praktekkan biar paham, karena ilmu, ya. Mau? Coba tengok ke atas semua. Kemudian balik-balik kepala kayak gini. Coba semuanya buat. Nah, itu namanya sangak plus raheng, ya. Sangak dan raheng dalam bahasa Aceh. Ketika yang ditatap itu enggak menentu, yang ditatap itu enggak pasti, itu sangak sama raheng. Adik-adik nih, kalau semua lihat kepada Ustadz itu memperhatikan namanya. Tapi lihat kepada Ustadz sebentar, habis itu lihat ke sana, itu namanya sangak, ya. Sangak, ya. Kalau nggak paham sangak, itulah raheng, ya. Ternyata ya sangak dan raheng itu bermanfaat, ya.
Adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, ya. Jadi Ustaz Awalul Zikri jadi inspirasi bagi saya dulu, ya, melihat bahwa beliau termasuk salah seorang mahasiswa yang cerdas, ya, dapat jidan selalu, ya. Kemudian juga termasuk yang bagus prestasi di S2 beliau, ya. Pada saat orang takut masuk S2 di Kairo dulu, beliau termasuk orang yang mendobrak rasa takut ini. Beliau mengambil S2, tidak balik pulang dari Kairo, tamat S1. Beliau termasuk yang membuka pintu. Kami pun bersemangat untuk ngambil S2 karena toh beliau berhasil kok bisa masuk S2. Nah, lepas masuk S2 beliau masuk S3 lagi. Ini yang membuat kami juga semangat untuk belajar di Kairo. Saya curi semangat dari beliau. Beliau tidak tahu. Saking banyaknya saya curi semangat beliau, makanya saya lebih cepat daripada beliau. Beliau tertinggal. Kenapa tertinggal? Karena banyak semangat beliau saya curi. Nah, beliau cepat menikah. Semangatnya ke sana udah terbagi. Saya nggak ada menikah dulu. Ya, saya nggak ada nikah dulu. Nah, itulah saya curi. Ya, beliau sedang sibuk beliau saya selip terus. Ya. Akhirnya alhamdulillah, ya, tamat S2 dan S3 di Kairo, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, jadi sebagaimana cerita sebentar daripada Ustaz Awalul Zikri tadi, ya. Adik-adik sekalian, mungkin ada di antara adik-adik ini yang juga petani, bapaknya pergi ke laut mungkin, ya, atau punya kebun, ya. Ustaz dulu masuk ke ma'had pertama di Darul Islam Anak Bangsa. Ustaz ingat itu, mungkin yang ada pernah nonton video Ustaz cerita ini, ya. Ustaz masuk ke ma'had itu nggak punya ilmu tentang ma'had juga. Padahal Ustaz masuk ma'had itu sudah tingkat SMA. Belum pernah perasaan di ma'had. Waktu madrasah sanawiyah itu MSES dulu, madrasah sanawiyah swasta, nggak mondok. Jadi ketika pertama masuk di pondok, Ustaz bahkan nggak bawa mushaf. Masuk pondok nggak bawa mushaf. Kenapa? Karena pikirkan disediakan di pondok, ya. Ternyata nggak disediakan. Masing-masing bawa mushaf sendiri karena hafal Quran sendiri, ya. Mushaf kecil lagi. Ustaz nggak ada bawa itu karena nggak tahu kalau di mahal itu ada hafal Quran. Sampai begitunya, buku-buku nggak ada bawa, cuma buku tulis saja bawa. Doa untuk baca doa setelah Al-Quran, setelah solat juga tidak tahu. Bahasa Inggris juga tidak tahu. Bahasa Inggris Ustaz ingat I, my, you, yours, we, ours. Kalau sepatu Ustaz ingat sepatu itu bahasa Inggrisnya apa? Bukan sport, bukan shoes tapi sport. Yang Ustaz ingat sepatu sport. Kenapa? Setiap beli sepatu selalu ditulis sport. Sport, ya. Jadi Ustaz kok bisa lulus? Kok bisa lulus waktu dites? Memangnya ma'had Darul Islam dulu nggak dites? Dites. Tapi lulus karena jumlah yang diterima lebih banyak daripada yang masuk, yang mendaftar. Maunya diterima 70 orang, yang mendaftar cuma 50 orang. Masuklah semua. Termasuk ustaz-ustaz masuk di dalamnya. Ya. Karena ustaz merasa lewat tes, keluar di koran lagi namanya, dikeluar di koran. Merasa bisa juga kita masuk lulus tes, ya. Ustaz nggak paham, ternyata yang lulus itu adalah semuanya lulus, ya. Karena apa? Sedikit yang masuk. Tapi adik-adikku sekalian, hari ini kalian sudah jadi pilihan. Masuk ma'had ini sudah disaring. Yang saring siapa? Langsung doktor dari Azhar, Ustaz Awalul Zikri. Jadi kalian akan menjadi bibit-bibit terbaik insyaallah taala untuk fuqaha zaman now. Ya. Ustaz Awalul Zikri ada buku zaman now beliau. Ustaz udah baca, ya. Ustaz curi ilmu beliau juga. Jadi ada masalah-masalah fikih, ya. Ustaz ambil, Ustaz jawab seakan-akan Ustaz paham masalah fikih. Masa orang akidah paham masalah fikih? Padahal buku beliau Ustaz baca. Nah, kayak gitulah kita saling belajar. Ustaz ngambil di mana? Ustaz ngambil di akidah dan filsafat. Ustaz Awalul Zikri ngambil di apa? Ngambil di fikih muqarin, fikih perbandingan. Kenapa? Biar kita saling melengkapi. Jangan gara-gara Ustaz Awalul Zikri di fikih perbandingan kita juga mau di fikih. Boleh.
tapi mari kita saling melengkapi. Ya, ada di akidah, ada di fikih, sehingga beliau membuat dasar daya ini menjadi Darul Faqih. Pertama, salah satu sebabnya memang keahlian beliau memang di bidang fikih, sehingga mungkin nanti suatu saat mau belajar fikih, pergilah ke Darul Faqih insyaallah. Jadi orang akan tahu, mau belajar fikih modern, mau belajar fikih muamalat, maka akan tahu kita kemana akan pergi. Kemana? Nanti akan dibilang pergilah ke Aceh Timur. Ya, maka di sana ada seorang ulama. Ya, beliau punya pondok pesantren namanya Darul Faqih. Itulah beliau adalah Abuna Awwal Zikri Zailani. Nah, jadi insyaallah akan jadi rujukan. Dan kalian adalah yang akan mewarisi orang yang pertama mewarisi ilmu beliau di sini. Maka berbanggalah dengan adik-adikku sekalian, kalian di sini akan mewarisi ilmu daripada Ustadz Awwalul Zikri. Rajin-rajinlah, dan ini adalah merupakan orang yang pertama. Biasanya generasi yang pertama, generasi insya Allah diberkahi oleh Allah. Ustadz dulu juga generasi pertama di Rul Islam Anak Bangsa. Rul Islam Anak Bangsa, pernah dengar? Nggak pernah dengar kan? Itulah bedanya orang Aceh Timur. Nggak pernah dengar masalah di Banda Aceh. Belum tahu kalian lagi. Orang udah naik ke bulan daripada Rul Islam Anak Bangsa, masa belum tahu? Adik-adikku sekalian ya. Jadi Ustadz dulu ma'hadnya juga di Rul Islam Anak Bangsa. Orang pertama, murid-murid yang pertama masuk itu murid uji coba. Ya, itulah enaknya kita, murid yang pertama masuk, murid uji coba. Sistem pendidikannya begini, kemudian diri rombak lagi, perubahan terus menerus. Gurunya kadang ada, kadang tidak. Udah masuk 2 kali, habis itu nggak mau masuk lagi. Terus terjadi begitu, perubahan terus terjadi. Nah, tapi di situ ternyata Allah selalu memberkahi anak-anak pesantren yang pertama. Nampak sekarang diberikan oleh Allah, justru dari generasi awal ya, banyak diberikan oleh Allah keberkahan kepada mereka. Dan Ustaz yakin keberkahan ini juga Allah berikan kepada kalian sebagai generasi awal di Darul Faqih Al-Qurani di Bayun ya. Ini Bayun ya, masuk Bayun. Nah, baik adik-adikku sekalian yang dimuliakan Allah, Ustaz nggak lama-lama. Karena nggak boleh banyak cerita ngomong di depan ulama. Ini ulama ya, mohon maaf, ini ulama kita dan abang leting saya ya. Kalau bukan beliau yang mempersilakan, saya tidak mau ya. Ustadz mau cerita bahwa pada masa sahabat Nabi SAW, pada masa Nabi dulu ya, Jabir pernah bercerita. Jabir ini siapa? Sahabat Nabi SAW. Jabir pernah bercerita bahwa kami dalam sebuah perjalanan safar ya, salah seorang daripada sahabat kami luka kepalanya kena batu. Kalian pernah kena batu nggak? Pernah? Dan cerita ini nanti akan Ustadz suruh ulang sama adik-adik sekalian. Yang bisa ngulang boleh pulang, yang nggak bisa ngulang harus duduk di sini ya. Maka dengarkan baik-baik. Siap? Mana anak soleh mana? Tunjuk tangan anak yang soleh, yang soleha. Masya Allah. Dengarkan, Jabir bin Abdullah dulu mengatakan bahwa kami dalam sebuah perjalanan, ada salah seorang sahabat kami yang kena batu di kepalanya, luka. Lalu kemudian karena luka keluar darah di kepalanya. Lalu, dan lukanya nggak kecil, besar, keluar darah banyak. Sahabat Nabi ini. Lalu kemudian Jabir bilang bahwa malamnya sahabat ini mimpi. Mimpinya apa kira-kira? Mimpinya besok harus mandi. Paham kalian? Nggak paham? Nah, itulah belum belajar fikih. Belum sampai ke bab itu lagi ya. Jadi mimpi malam hari, besoknya harus mandi ketika sholat subuh. Pernah kalian mandi sebelum sholat subuh? Belum. Selalu ya,
Bahaya sekali kalian mandi sebelum salat subuh. Selalu mandi ya. Nah, jadi mimpi basah bahasanya. Ya, mimpi basah. Ya, kalau yang belum mimpi basah jangan minta-minta, datang sendiri nanti. Akhirnya kan kalau orang mimpi basah untuk salat subuh harus mandi dulu. Mandi wajib. Kalau mandi wajib harus kena seluruh tubuh. Lalu sahabat ini yang luka di kepala beliau ini bertanya, hal tajiduna li rukhsatan fit tayammum. Beliau tanya pada sahabat-sahabat beliau, apa yang beliau tanya? Apakah kalian mendapatkan rukhsah keringanan supaya aku bisa bertayamum? Haruskah aku mandi? Kalau mandi kan berarti luka-lukanya semua kena air, ya kan? Nah, sahabat lain cerita apa? Bilang apa? Bahwa tidak, kami tidak mengetahui kamu boleh ngambil hak untuk tayamum sedangkan engkau masih sanggup untuk mandi. Nah, ini dijawab oleh sahabat mereka, oleh sahabat beliau ini. Akhirnya karena beliau tidak ada ilmu dan sahabat yang lain juga mengatakan harus mandi walaupun luka, tidak ada alasan untuk ngambil rukhsah keringanan untuk tayamum. Akhirnya mandilah beliau untuk salat subuh. Famata, kata Jabir, meninggallah sahabat yang luka di kepalanya ini. Meninggal setelah apa? Setelah mandi, meninggal. Falamma qadima ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika mereka datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, bercerita masalah ini. Cerita masalah bahwa ada sahabat kami dalam safar kena batu di kepalanya, kemudian setelah itu luka besar, malamnya mimpi basah, harus mandi wajib di waktu pagi. Tanya kepada sahabat-sahabatnya yang hadir, apakah ada enggak rukhsah keringanan bagiku menurut kalian untuk aku tayamum, enggak perlu harus mandi kena kepala? Sahabat-sahabat lain mengatakan enggak ada keringanan untuk itu, kamu harus mandi karena kamu sanggup untuk mandi. Mandilah dia sampai mati ya Rasulullah. Meninggal sahabat ini gara-gara mandi. Setelah mandi itu, apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar kisah ini? Qataluhu, kata Nabi. Qataluhu qatalahumullah. Kata Nabi, mereka telah membunuhnya. Mereka telah membunuhnya. Nabi mengatakan orang yang menjawab tidak ada keringanan bagi sahabat itu untuk tayamum, akhirnya dia mandi sampai kemudian meninggal setelah mandi gara-gara mandi. Kata Nabi, mereka yang memberikan jawaban tidak ada tayamum itu, mereka telah membunuh sahabat ini. Para ulama mengatakan, kok Nabi mengatakan mereka membunuh? Karena sebab jawaban mereka itulah akhirnya meninggal sahabat ini. Siapa yang menyebabkan seseorang itu mati atau meninggal, berarti dia telah membunuhnya. Lalu apa kata Nabi? Inna shifa'al ayyi as-su'al. Halla sa'alu idza lam ya'lamu. Kenapa mereka tidak bertanya kalau tidak tahu? Kalau nggak tahu kenapa nggak tanya? Kalau nggak tahu kenapa nggak tanya? Kata Nabi, fa inna shifa'al ayyi su'al. Karena sesungguhnya obat daripada kejahilan itu adalah bertanya. Halo adik-adik, obat daripada kejahilan, ketidaktahuan itu kata Nabi apa? Bertanya. Ini perlu ditulis ini. Di mana-mana tulis inna shifa'al ayyi su'al. Hadis Nabi. Sesungguhnya obat daripada kejahilan, ketidaktahuan apa? Soal, bertanya. Maka sesuai dengan apa kata
Abu kita tadi, Dr. Awaluz Zikri, beliau sampaikan apa? Banyak-banyaklah bertanya. Siap? Ada kalian yang tidak tahu enggak? Ada. Kalau ada yang tidak tahu, bertanyalah. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Karena sesungguhnya banyak bertanya itu menunjukkan kita bodoh, menunjukkan kita tidak tahu. Mau tidak kalian diketahui orang kalau kalian itu bodoh tidak tahu? Mau? Hah? Mau nggak diketahui kok nggak paham, kok nggak tahu? Makanya banyak bertanya. Mau tidak diketahui orang kalau kalian itu tidak tahu? Mau? Nggak mau? Siapa tunjuk tangan yang mau atau yang tidak mau dulu? Siapa yang tidak mau dia diketahui dia itu tidak tahu ataupun dia itu ya nampak bodoh gitu? Siapa yang nggak mau diketahui orang? Tunjuk tangan. Hai, kenapa takut-takut? Siapa yang mau dia diketahui orang bahwa dia itu bodoh? Siapa yang dia siap diketahui? Kok bodoh dia ya? Coba, gara-gara bertanya ketahuan dia itu bodoh. Siapa yang mau seperti itu? Nggak ada juga. Oh, ada ini. Siap ya? Siap diketahui orang kalau tidak tahu berarti bodoh. Siap? Nah, siap nggak? Adik-adikku sekalian, kita ini ada ego dalam diri kita. Kita rasanya ingin nampak bisa, nampak pintar, padahal nggak tahu apa-apa, tapi nampak aja pintar. Padahal di dalamnya nol. Itu penyebab daripada kebodohan kita yang terus menerus. Kita akan selamanya bodoh. Kenapa? Selalu ingin nampak seakan-akan pintar. Jangan. Bertanyalah. Jangan menyembunyikan. Sesungguhnya kalau kita mengakui diri kita tidak pintar, memang saya tidak pintar, memang saya tidak tahu. Karena saya tidak tahu maka saya bertanya. Bertanya itu menjadikan obat daripada ketidaktahuan kita. Maka selama menuntut ilmu, bertanyalah. Karena sesungguhnya bertanya itu sunnah Nabi, disuruh oleh Nabi. Dan ingat, kita bertanya karena kita tidak tahu. Maka kita supaya pintar, banyak-banyak bertanya. Pertanyakanlah sebanyak-banyaknya. Tapi Ustadz, kalau saya tanya, Ustadz itu nggak tahu jawabannya. Ya, nanti udah kita tanya dia nggak tahu. Tanya masalah misalkan kepada Ustadz Al-Hafiz kita ini, Ustadz Irwan, Ustadz Ahmad Raihan, ya. Tanya masalah filsafat. Ustadz, jadi kalau seandainya ada Tuhan 3 orang, ada 3 Tuhan, kenapa emangnya? Kan lebih mantap lagi, 1 aja hebat, apalagi kalau 3. Ya, 1 Tuhan hebat, kalau 3 lebih hebat lagi. Kenapa nggak begitu? Ustaz Rehan mutar-mutar cari ayat, ya, cari ayat, dia hafal ayat, bacalah ayat dia. Kalian pun nggak paham, Ustaz itu pun nggak tahu cara menjelaskan. Gimana? Pertanyaan itu nggak masalah, nggak mesti harus ada jawaban langsung. Bertanyalah, karena dengan bertanya nanti kalian akan sampai kepada sebuah pengetahuan baru. Kalau ingin adik-adik tahu, ya, kalau kita banyak membaca itu pinter nggak? Hah? Halo, anak soleh? Kalau banyak membaca pinter nggak? Belum tentu. Belum tentu banyak membaca jadi pinter. Buktinya sekarang orang banyak baca SMS, banyak baca WA, banyak baca hoax, ya. Pinter nggak? Tambah pinter. Banyak baca Facebook, betul? Banyak orang membaca sekarang, tapi nggak pintar-pintar juga, ya. Makin banyak ditipu orang. Nah, bagaimana juga membaca supaya pintar? Membaca karena ada yang ingin diketahui.
Ada pertanyaan, ingin tahu nih. Tadi kan kata Ustaz ada katanya mandi wajib. Apa sih mandi wajib? Pergi ke pustaka, buka buku, ada mandi wajib. Apa sih mandi wajib tuh? Baca, oh ini mandi wajib ya. Kemudian nggak tahu apa tadi tayamum, gimana cara tayamum? Ingin tahu, buka. Karena kita membaca karena ada yang ingin kita tahu, makanya kita pintar. Jadi bertanya itu adalah sunnah Nabi, disuruh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.